Malam itu hujan turun rintik-rintik di Jakarta. Rudi, seorang pengemudi ojek online, menepi di bawah jembatan layang untuk menghindari basah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih 45 menit. Tapi dia masih berharap mendapatkan satu pesanan lagi sebelum pulang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu permintaan masuk. Penjemputan TPU Karet Bifak. Tujuan Perumahan Pondok Gede. Rudi merasa ragu untuk mengambil orderan itu. Namun, karena tarifnya lumayan besar, Rudi pun akhirnya menerima orderan tersebut. Cuma nganterin orang ini, gumamnya dalam hati, tanpa berpikir hal yang macam-macam. Saat tiba di lokasi, suasana begitu sepi. Hanya ada lampu jalan yang redup dan kabut tipis yang melengkung di area pemakaman. Tak lama, seorang wanita muda berambut panjang datang menghampirinya. Tumben ada yang berani jalan sendirian di sini, pikir Rudi. Ke perumahan Pondok Gede ya kak? Tanya Rudi sambil memberikan helm kepada wanita itu. Wanita itu mengangguk pelan tanpa berbicara dan langsung naik ke motor Rudi. Rudi merasa ada yang aneh, tapi ia tetap menyalakan mesin dan berangkat. Sepanjang perjalanan, wanita itu diam saja. Tak ada suara, tak ada gerakan. Bahkan Rudi tak merasakan beban tambahan di jok motornya. Hujan semakin deras. Sesekali Rudi melirik spion. Mbak, rumahnya di perumahan Pondok Gede? Tanya Rudi. Namun tidak ada jawaban. Rudi terus menjalankan motornya hingga mereka pun sampai di kawasan perumahan. Di sebelah manakah rumahnya? Tanya Rudi. Terus aja bang, jawab wanita tersebut dengan nada pelan dan berat. Seketika itu Rudi merasa merinding mendengar jawaban wanita tersebut. Jantungnya berdetuk kencang saat ia melirik spion sekali lagi. Wanita itu sekarang menatap dengan mata hitam kosong. Seketika udara pun terasa dingin, namun tubuhnya berkeringat. Rudi mulai panik. Ia mulai sadar bahwa yang ia antar bukanlah manusia. Ia menambah kecepatan, berharap agar cepat sampai ke titik tujuan. Namun, yang membuatnya hampir pingsan adalah saat ia melirik ke belakang, wanita itu tidak punya kaki.
Suasana di perumahan saat itu sangat gelap dan sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Tidak lama kemudian, wanita itu berkata, "Sudah di sini aja, Bang." Rudi pun berhenti sesuai arahan wanita tersebut. Totalnya 25.000, Kak, ucap Rudi dengan terbata-bata dan nada yang bergetar. Wanita itu tersenyum dan memberikan uang kepada Rudi. Begitu tangan Rudi menyentuh uang itu, Rudi merasa uang itu basah dan berbau anyir. Setelah memberikan uang, wanita itu kemudian berjalan menjauh dari Rudi. Namun, yang membuatnya semakin panik adalah ketika ia mendengar, "Hati-hati di jalan, Bang," katanya sambil tersenyum. Dan tepat setelah itu, wanita itu menghilang di depan matanya. Dengan panik, Rudi menyalakan motornya dan langsung pergi. Jantungnya masih berdetak kencang. Saat berhenti di warung kopi terdekat, ia membuka genggaman tangannya. Uang yang diberikan wanita itu sudah berubah menjadi daun kering. Tubuhnya langsung lemas, dan Rudi pun melanjutkan untuk pulang. Keesokan harinya, saat Rudi sedang berkumpul di base camp, dia menceritakan kejadian menyeramkan tadi malam. Namun, saat Rudi menceritakan kejadiannya, tiba-tiba salah satu temannya berkata, "Bang, cewek yang lu antar semalam, dia kecelakaan pas naik ojek." Seketika itu, Rudi pun panik dan ia bisa merasakan darah yang berbau anyir. Sejak malam itu, dia bersumpah tidak akan pernah mengambil pesanan dari dekat kuburan lagi.